Penelusuran tim berlanjut mencari perwakilan para honorer K1 yang berdomisili di Kabupaten Jombang menggunakan sepeda motor melintasi jalanan rusak parah. Gila, hati-hati Pak. Tim sempat kesasar masuk ke dalam hutan, namun kelelahan itu terobati dengan suasana pagi yang sejuk dalam perjalanan. Dijumpai pemandangan air terjun dan sawah di pedesaan, tepatnya Desa Kelitih, Kecamatan Pelandaan. Tim akhirnya menemukan rumah dari salah seorang guru honorer, Anas Sidki, yang merupakan pejuang nasib para guru honorer Nganjuk hingga perkara itu dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI di tingkat PK. Halo, dengan Bapak Anas ya? Ya, saya dari Jakarta Pak. Pak, saya udah di dekat alamat yang disampaikan warga nih, sudah di pertigaan dekat pos Kamling sama musola Pak. Masjid rumah Bapak di mana ya? Belakangnya musola persis Pak. Belakang musola. Iya, saya ini udah di Gapura Pak. Apakah Anda merupakan korban kriminalisasi hukum? Apakah Anda menjadi korban ketidakadilan? Apakah Anda ingin berkonsultasi tentang hukum? Segera download aplikasi Pocket Legals gratis tanpa dipungut biaya. Anda juga dapat menuangkan isi hati Anda mengenai apa yang Anda alami tentang kriminalisasi hukum di program Podcast Legal Talk dan akan dipandu langsung oleh Ketua Umum Peradi, yaitu Bung Dr. Zefrin Boykano. Pemirsa, kita ternyata bertemu juga dengan Bapak Anas, salah satu guru honorer K1 Kabupaten Nganjuk, yang kemarin juga beliau merupakan salah satu pejuang untuk mengadu ke tingkat pusat bahwa di Mahkamah Agung telah berhasil menang PK, dan kita akan coba menelusuri informasi selengkapnya dari Bapak Anas. Kita akan coba masuk ke kediaman Bapak Anas dan wawancara langsung dengan beliau terkait kasus guru honorer K1 Kabupaten Nganjuk. Pemirsa, saat ini bersama saya Bapak Anas Sidki yang merupakan salah satu penggugat terhadap kasus guru honorer K1 Kabupaten Nganjuk. Beliau merupakan warga Desa Kelitih, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, namun sehari-harinya beliau mengabdi sebagai guru honorer di Kabupaten Nganjuk. Terlihat ada beberapa dokumen. Salah satunya adalah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan keputusan peninjauan kembali atau PK yang sudah dimenangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, namun hingga saat ini belum dieksekusi oleh pihak Kementerian PAN-RB. Kita akan coba berbincang sedikit mengenai perjalanan kasus ini dengan Bapak Anas Sidki. Kiranya seperti apa perjalanan kasus mulai dari penuntutan hingga sampai saat ini. Kami sudah mempunyai istilah dokumen-dokumen yang bukti bahwa kami sudah dinyatakan memenuhi kriteria itu dari proses tahun 2005 sampai terakhir itu sudah ada semua, termasuk surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyatakan bahwa tidak ada permasalahan di Kabupaten Nganjuk untuk tenaga honorer kategori 1. Jadi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk pun sudah sangat mendukung bahwa untuk pengangkatan tenaga honorer kategori 1 Kabupaten Nganjuk itu
bisa dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi dari sekian stakeholder itu memang yang sampai saat ini kita hanya menunggu dari Kementerian Pan, Pak. Jadi dari BKN itu sudah tidak ada masalah, dari pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu persetujuan formasi dari Kementerian Pan-RB, verifikasi dan validasi. Kemudian setelah itu uji publik ya. Setelah uji publik kita masih harus melalui lagi quality assurance dari BPKP ya. Itu pun belum cukup, kami masih terkena proses ATT, yaitu audit tujuan tertentu lah. Dari proses audit tujuan tertentu itu anggotanya dari tim nasional itu ada 3 lembaga. 1 Badan Kepegawaian Negara, yang kedua BPKP, yang ketiga Kementerian Pan-RB. Nah, ternyata dari hasil ATT itu kita dinyatakan memenuhi kriteria. Ya, terbukti dengan dikeluarnya pertimbangan teknis Kepala BKN pada tanggal 9 Oktober tahun 2013. Tenaga honorer kategori Kabupaten Nganjuk termasuk salah satu dari 26 kabupaten kota di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS. Dari 26 kabupaten kota di Indonesia yang dinyatakan memenuhi kriteria oleh Pertek Kepala BKN pada tanggal 9 Oktober 2013 itu, sampai sekarang ini hanya Kabupaten Nganjuk saja yang tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian Pan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar, ada apa? Pada akhirnya kami melakukan upaya hukum mulai tahun 2016, upaya hukum tingkat pertama, kedua, sampai akhirnya kita menempuh PK, peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kita sudah diputus bahwa kita memenangkan PK di Mahkamah Agung yang amar putusannya mewajibkan Kementerian Pan-RB untuk mengangkat tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS. Namun sampai saat ini sudah 3 tahun berjalan, Kementerian Pan dan RB sampai saat ini tidak pernah melaksanakan keputusan Mahkamah Agung tersebut. Ini yang putusan terakhir dari PK peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 31 PK FP TUN 2020 ya, diputuskan pada tanggal 14 April tahun 2020. Jadi putusan ini sudah inkrah pada bulan Mei tahun 2021. Ya, ini. Ya, ini petitumnya yang terakhir. Nah, ini bahwa mewajibkan termohon untuk menetapkan formasi calon pegawai negeri sipil untuk para pemohon yang memenuhi syarat dan selanjutnya mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kami sangat berharap betul bahwa putusan PK Mahkamah Agung tersebut bisa dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB untuk teman-teman honorer kategori 1 Kabupaten Nganjuk. Karena begini Pak, bisa kami jelaskan bahwa pada waktu dinyatakan memenuhi kriteria di awal tahun 2013 oleh Badan Kepegawaian Negara itu, jumlah kami yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk bisa diangkat menjadi CPNS itu ada 1178. Dengan berjalannya waktu yang singkat panjang ini, ada yang meninggal, ada yang istilahnya sudah habis masa waktunya nggak bisa dikatakan pensiun, kalau pensiun ke ASN ya. Jadi tenaga honorer yang sudah masa kerjanya, kalau pegawai di 58, kalau guru 60 ya berhenti begitu saja, tidak ada apa-apanya. Termasuk dalam hal administrasi yang sudah tenaga honorer yang sudah habis masa itu nggak ada istilahnya penghargaan apapun. Nah, jadi sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang masih tersisa ini dari sekian banyak tersisa itu ya, bahwa memang putusan PK Mahkamah Agung benar-benar bisa dilaksanakan oleh Kementerian Pan sebagai harapan terakhir. Ya, ini tanda terima dari Komnas HAM. Ini juga tanda feedback dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jawaban dari Komnas HAM. Terus ini kita mencoba melayangkan ke Bapak Presiden. Kemudian ini edaran dari Pan-RB terkait pendataan honorer di tahun 2022. Oke, Pak Anas, tentunya dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut itu tergantung eksekusi dari pihak Kementerian Pan-RB, tapi belum dilaksanakan eksekusinya. Ya, mungkin Bapak punya harapan tersendiri atau harapan khusus terhadap pimpinan tertinggi di negeri ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Iya, Pak. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada siapa lagi Pak, kami berharap, karena putusan PK Mahkamah Agung tersebut adalah putusan tertinggi di negara ini. Kami berharap kepada siapa lagi.
Yang jelas kami harapan terakhir kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk bisa mengabulkan permohonan tenaga honorer kategori 1 Kabupaten Nganjuk untuk bisa diangkat ke PNS, Pak. Anas berharap jika pihak Kementerian Pan-RB tidak juga mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka para honorer K1 Nganjuk meminta belas kasih dari Presiden Joko Widodo untuk berkenan membuka hati mengabulkan permohonan honorer K1 Nganjuk. Pak, terima kasih banyak Sama-sama, Pak. keterangan atau informasi yang diberikan. Kami hanya bisa mendoakan semoga proses bisa secepatnya berjalan dan eksekusi segera dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu perjuangan teman-teman K1 Nganjuk. Baik, Nganjuk kami pamit ya Pak. Ya, terima kasih Pak.